Seorang OB sederhana nekat melamar bos cantik di depan semua karyawan. Tapi bukannya menerima, ia justru dihina dan ditertawakan habis-habisan. Semua menganggapnya mimpi tak tahu diri. Namun siapa sangka, tahun-tahun berlalu, roda kehidupan berputar. OB yang dulu diremehkan kini berubah jadi pengusaha sukses. Sementara sang bos yang angkuh harus menelan pahitnya penyesalan. Inilah kisah tentang kesabaran, penghinaan, dan balasan tak terduga dari kehidupan. Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna yang menyentuh hati. Karena setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga pengingat, bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia. Raka hanyalah seorang office boy di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Usianya baru 25 tahun, namun wajahnya terlihat lebih tua karena kerasnya hidup yang ia jalani sejak kecil. Setiap hari, ia mengenakan seragam biru tua yang mulai pudar warnanya, dengan sepatu murah yang solnya hampir copot. Meski tampak sederhana, ada ketulusan dan keikhlasan yang terpancar dari sorot matanya. Tugasnya mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Menyeduh kopi untuk karyawan, membersihkan lantai yang kotor, membuang sampah, hingga mengantarkan dokumen ke berbagai ruangan. Namun Raka selalu melakukannya dengan senyum. Baginya, bekerja bukan hanya soal gaji, tapi juga tanggung jawab. Seringkali, ia menjadi bahan ejekan rekan kerja. "Raka, jangan lama-lama di pantry, nanti bos pikir kamu numpang makan gratis." Salah satu staf pernah berseloroh. Yang lain menambahkan dengan tawa, "Hati-hati, Raka. Jangan sampai kamu salah taruh kopi bos, nanti kamu bisa dipecat." Raka hanya tersenyum menanggapi. Dalam hatinya ia berkata, "Tak apa, mungkin beginilah caranya aku diuji. Selama aku bisa bantu orang lain, aku akan tetap ikhlas." Di balik semua itu, Raka sebenarnya menyimpan luka. Ia bukanlah orang yang datang dari keluarga kaya. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya bekerja sebagai penjual kue keliling. Raka, sebagai anak sulung, memilih bekerja lebih cepat agar bisa membantu biaya sekolah adik-adiknya. Meski hanya seorang OB, ia tidak pernah iri melihat karyawan lain yang datang dengan mobil pribadi, pakaian rapi, dan gaji besar. Justru, ia selalu berusaha membantu mereka dengan sepenuh hati. Jika ada karyawan yang kesulitan mencari berkas, Raka siap mencarikan. Jika ada yang malas turun untuk membeli makan siang, Raka dengan senang hati menawarkan diri. Bagi Raka, sekecil apapun pekerjaannya, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan berharga. Dan keyakinan itu yang membuatnya terus bertahan. Meskipun setiap hari ia harus menelan ejekan dan tatapan merendahkan. Namun, Raka tidak pernah tahu bahwa kehidupannya yang sederhana ini, suatu hari akan membawanya ke jalan cerita yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Perusahaan tempat Raka bekerja dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Alia Prameswari. Usianya baru menginjak 28 tahun, namun karirnya sudah melesat jauh. Alia dikenal sebagai sosok cerdas, ambisius, sekaligus memiliki pesona yang membuat banyak orang kagum. Wajahnya cantik menawan, kulitnya terawat, dan penampilannya selalu elegan dengan pakaian kantor mahal yang rapi dan berkelas. Setiap kali Alia memasuki ruangan, semua mata otomatis tertuju padanya. Suara sepatu hak tingginya yang menapak lantai marmer terdengar begitu tegas, seakan menandakan bahwa ia adalah penguasa ruangan itu. Karyawan yang sedang bercanda pun tiba-tiba terdiam, menunduk, dan berusaha terlihat sibuk di depan komputer masing-masing. Bagi sebagian besar karyawan, Alia adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Bukan hanya karena jabatannya sebagai direktur, tetapi juga karena latar belakang keluarganya. Ia adalah putri tunggal dari seorang pengusaha kaya raya yang memiliki banyak cabang bisnis. Alia tumbuh di lingkungan serba berkecukupan, bersekolah di luar negeri, dan terbiasa hidup dengan segala kemewahan. Namun di balik kecantikan dan kepintarannya, ada sisi lain yang membuat sebagian karyawan sering berbisik-bisik.
Alia dikenal angkuh, sulit didekati, dan hanya menghargai orang-orang yang setara dengannya. Banyak karyawan yang menghormatinya, tapi tak sedikit pula yang hanya sekadar pura-pura. Karena mereka tahu, sekali membuat kesalahan kecil, Alia bisa langsung marah tanpa ampun. Meski begitu, pesona Alia tetap membuat banyak pria tergila-gila. Beberapa karyawan pria bahkan rela berlomba-lomba tampil rapi setiap hari hanya untuk mendapat perhatian kecil darinya. Bahkan, beberapa investor yang bekerja sama dengan perusahaan itu pernah terang-terangan mengungkapkan rasa tertarik pada Alia. Namun, Alia selalu menolak dengan alasan fokus pada karir. Bagi Raka, sosok Alia bagaikan bintang di langit. Terlalu tinggi untuk digapai, terlalu indah untuk dimiliki. Setiap kali ia melihat Alia berjalan melewati lorong kantor, Raka hanya bisa menunduk. Di dalam hati, ia mengagumi Alia bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kecerdasannya memimpin perusahaan sebesar itu di usia muda. Namun, Raka juga tahu betul, jarak antara dirinya dan Alia begitu jauh. Ia hanyalah seorang OB dengan gaji kecil, sedangkan Alia adalah bos besar yang terbiasa dengan kemewahan. Perasaan itu ia simpan rapat-rapat, karena ia sadar, bagi Alia, dirinya mungkin hanyalah bayangan kecil yang tak pernah diperhatikan. Yang Raka tidak tahu, perasaan tulus yang ia sembunyikan inilah yang suatu hari akan membawanya ke titik paling pahit sekaligus paling mengejutkan dalam hidupnya. Setiap hari, dari balik kesibukannya yang sederhana, Raka selalu memperhatikan sosok Alia. Kadang saat ia sedang mengepel lantai ruang rapat, matanya tanpa sengaja melihat Alia yang sibuk berbicara dengan para investor. Kadang saat ia mengantar kopi ke ruang direktur, ia melihat Alia duduk dengan penuh wibawa, menyelesaikan berbagai laporan penting dengan raut wajah serius. Awalnya, semua itu hanya sebatas rasa kagum. Bagaimana mungkin seorang wanita muda bisa memimpin perusahaan sebesar ini dengan begitu percaya diri? Bagaimana ia bisa tetap terlihat elegan meski menghadapi banyak tekanan? Semua itu membuat Raka semakin menghormatinya. Namun, lama-kelamaan, rasa kagum itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Ada rasa hangat yang tumbuh di dada setiap kali ia melihat senyum Alia, meski senyum itu jarang ia dapatkan. Ada rasa rindu yang tak bisa ia jelaskan setiap kali hari libur tiba, dan ia tak bisa melihat Alia di kantor. Aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Tapi kenapa hati ini selalu berdegup setiap kali melihatnya? Bukankah perasaan ini tak bisa aku cegah? Gumam Raka dalam hatinya. Ia tahu betul betapa jauhnya perbedaan mereka. Alia hidup di dunia penuh cahaya, sementara dirinya masih terjebak dalam kegelapan kesederhanaan. Alia bisa memakai gaun berharga jutaan rupiah, sementara ia harus menabung berminggu-minggu hanya untuk membeli sepatu baru. Namun Raka percaya, cinta sejati tidak mengenal status maupun harta. Kadang, saat malam tiba dan semua orang sudah pulang, Raka masih tinggal di kantor untuk memastikan kebersihan ruangan. Di saat itulah, ia sering berdiri sejenak di depan ruang direktur, menatap meja kerja Alia yang kini kosong. Ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari ia bisa duduk berhadapan dengan Alia, bukan sebagai OB dan bos, melainkan sebagai dua insan yang saling mencintai. Namun, kenyataan membuatnya kembali sadar. Karyawan lain saja sering meremehkannya, apalagi Alia. Baginya, perasaan ini hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang indah, tapi sekaligus menyakitkan. Meski begitu, Raka tidak pernah bisa mengendalikan hatinya. Setiap kali melihat Alia, hatinya berkata, "Mengapa tidak?" Hati tidak pernah salah memilih. Cinta datang pada siapa saja, tanpa peduli siapa dia. Dan sejak saat itu, Raka menyadari satu hal, ia benar-benar jatuh cinta pada bosnya sendiri. Cinta yang akan menjadi awal dari sebuah kisah penuh luka, penghinaan, dan penyesalan di masa depan. Meski hatinya dipenuhi keraguan, Raka tidak pernah bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap hari, perasaan itu semakin tumbuh, semakin mengakar. Ia tahu, mungkin kedengarannya gila, seorang office boy yang berani menyimpan rasa cinta pada seorang direktur cantik sekaligus pewaris keluarga kaya raya. Tapi bagi Raka,
Cinta tidak bisa diukur dengan jabatan ataupun harta. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan merenung. Duduk di kamar kos sederhana yang hanya berisi dipan kayu, lemari tua, dan lampu redup. Sambil memandang langit-langit, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas bermimpi sejauh itu? Namun setiap kali bayangan senyum Alia hadir, setiap kali ia mengingat tatapan tegas namun anggun itu, keraguan Raka berubah menjadi keberanian. Kalau aku tidak berusaha, bagaimana mungkin aku tahu jawabannya? Lebih baik aku mencoba, meski mungkin akan ditolak, daripada menyesal selamanya karena tidak pernah jujur pada hatiku. Sejak saat itu, Raka mulai menabung dengan lebih serius. Setiap lembar uang hasil gajinya, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia rela menahan lapar, rela tidak membeli pakaian baru, bahkan mengurangi jatah makan malam, hanya untuk satu tujuan, membeli cincin. Bagi sebagian orang, cincin itu mungkin tidak berarti apa-apa. Hanya sebuah perhiasan sederhana, tanpa permata, tanpa kilau berlebihan. Tapi bagi Raka, cincin itu adalah simbol dari seluruh ketulusannya. Bukan tentang harga, melainkan tentang kesungguhan hatinya yang ingin mempersembahkan sesuatu yang berharga, meski sederhana. Hari ketika ia akhirnya menggenggam cincin itu, tangannya bergetar. Di balik kaca etalase toko perhiasan kecil di pinggir jalan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan cincin mahal yang bisa membuat seorang wanita terpukau. Tapi ia percaya, jika cinta benar-benar tulus, maka cincin sederhana pun bisa menjadi istimewa. Sepanjang perjalanan pulang, Raka menggenggam kotak kecil itu erat-erat, seakan sedang memegang seluruh harapannya. Ia berjalan melewati keramaian kota, namun hatinya hanya fokus pada satu hal. Suatu hari nanti, ia akan berlutut di depan Alia, membuka kotak cincin itu, dan mengucapkan kata yang sudah lama ia simpan dalam hati. Maukah kau menjadi pendamping hidupku? Meski sadar kemungkinan besar ia akan ditolak, Raka tetap teguh pada tekadnya. Baginya, yang terpenting bukanlah hasilnya, melainkan keberaniannya untuk jujur pada perasaannya. Dan tanpa ia sadari, tekad sederhana itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar yang penuh air mata, tawa ejekan, dan akhirnya penyesalan. Hari itu kantor dipenuhi suasana meriah. Perusahaan sedang mengadakan acara perayaan pencapaian target tahunan. Ruang aula besar dihiasi lampu gantung megah, balon warna emas dan putih, serta hamparan meja penuh makanan lezat. Semua karyawan hadir, dari staf biasa hingga jajaran manajer. Tak terkecuali Alia, sang direktur, yang tampil begitu anggun dengan gaun hitam sederhana namun berkelas. Raka ikut sibuk sejak pagi. Ia mengatur kursi, membersihkan karpet, hingga memastikan sound system berfungsi dengan baik. Meski hanya seorang OB, wajahnya terlihat sumringah. Bukan hanya karena suasana acara, tapi karena di saku celana lusuhnya, tersimpan kotak kecil berisi cincin sederhana. Malam itu, ia telah memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Seiring acara berjalan, musik terdengar, orang-orang tertawa, dan suasana semakin riuh. Saat Alia berdiri di podium memberikan pidato tentang masa depan perusahaan, mata Raka terus tertuju padanya. Hatinya berdegup kencang, tangannya berkeringat dingin. Ia tahu, mungkin semua orang akan menganggapnya gila. Tapi jika bukan malam ini, kapan lagi? Setelah pidato berakhir dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan, Raka menelan ludah. Ia berjalan perlahan ke arah panggung, membuat beberapa karyawan mulai berbisik-bisik heran. Apa OB itu mau apa? Bisik salah satu staf dengan nada mengejek. Jangan-jangan mau ambil makanan di atas panggung. Timpal yang lain sambil tertawa kecil. Namun semua terdiam ketika Raka berhenti tepat di depan Alia. Dengan napas memburu, ia merogoh saku dan mengeluarkan kotak cincin kecil itu. Seluruh aula sontak hening, mata karyawan terpaku melihat pemandangan tak terduga. Raka menunduk, lalu berlutut di hadapan Alia. Suasana seolah berhenti. Dengan suara bergetar, ia membuka kotak kecil itu, menampilkan cincin sederhana yang sudah lama ia perjuangkan. "Nona Alia," ucapnya lirih namun penuh ketulusan.
Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang OB biasa di perusahaan ini. Tapi izinkan aku bertanya, maukah kau menjadi pendamping hidupku? Hening. Semua orang terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sebagian karyawan langsung menutup mulutnya menahan tawa. Ada yang ternganga, ada yang melirik ke arah temannya sambil mengangkat alis, seolah berkata, ini serius. Alia sendiri terdiam di tempatnya. Matanya melebar, tak percaya bahwa seorang OB berani melamarnya di depan semua orang. Dan detik itu juga, suasana yang awalnya penuh kehangatan, berubah menjadi momen yang tak pernah terlupakan. Sebuah kejutan yang akan segera berubah menjadi penghinaan terbesar dalam hidup Raka. Sejenak, seluruh aula itu terdiam. Semua mata terpaku pada Raka yang berlutut di lantai, menggenggam kotak cincin sederhana dengan tangan bergetar. Hening itu begitu mencekam, seolah waktu berhenti. Namun hanya berlangsung beberapa detik, sebelum akhirnya pecah menjadi gelombang tawa yang menggema ke seluruh ruangan. Hahaha, OB ngelamar bos kita. Dasar mimpi ketinggian. Dia pikir ini dongeng Cinderella? Lihat tuh cincin, murahan banget, jangan-jangan beli di pasar malam. Suara ejekan datang bertubi-tubi. Beberapa karyawan bahkan tidak sekadar menertawakan, tapi juga menunjuk-nunjuk ke arah Raka. Ada yang sampai memukul bahu temannya sambil terpingkal-pingkal, seolah pemandangan ini adalah hiburan paling lucu sepanjang tahun. Wajah Raka memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu. Ia menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Hatinya bergetar hebat, bukan hanya karena penolakan yang ia takutkan, tapi karena tawa mereka menusuk lebih tajam daripada pisau. Namun, yang paling ia tunggu adalah reaksi Alia. Sang bos cantik yang selama ini ia kagumi. Raka menatapnya penuh harap, meski tubuhnya gemetar. Alia terdiam cukup lama, menatap Raka dari atas panggung. Wajahnya datar, tapi sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum sinis. Senyum yang tidak pernah Raka bayangkan sebelumnya. Dengan suara lantang agar semua karyawan mendengar, Alia berkata, Raka, kamu pikir siapa dirimu? OB miskin sepertimu berani-beraninya melamar aku? Kau kira aku wanita murahan yang bisa dibeli dengan cincin recehan itu? Tawa para karyawan semakin keras. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan, seakan mendukung kata-kata sang direktur. Dasar gak tahu diri. Malu-maluin aja. Raka terdiam. Hatinya hancur, namun ia tetap berusaha tersenyum. Tangannya yang masih menggenggam cincin itu perlahan menurun. Di matanya, terlihat jelas luka yang begitu dalam, luka yang akan sulit disembuhkan. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi banyak orang, menjadi malam yang kelam dan menyakitkan bagi Raka. Dan sejak saat itu, ia menyadari satu hal, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ditertawakan saat mengungkapkan ketulusan hati. Tawa yang bergemuruh di aula itu belum juga reda ketika Alia akhirnya berdiri dari kursinya. Dengan tatapan tajam penuh penghinaan, ia menunduk memandang Raka yang masih berlutut dengan cincin kecil di tangannya. Dengan suara keras, tegas, dan penuh kesombongan, Alia berkata, Raka, kamu pikir aku akan menikah dengan OB miskin sepertimu? Lihat dirimu. Seragam lusuh, sepatu hampir copot, wajah pas-pasan, apa yang bisa kamu berikan selain kesusahan? Kata-katanya meluncur bak panah berapi, menancap tepat di hati Raka. Beberapa karyawan langsung menutup mulutnya pura-pura kaget, tapi tak bisa menahan tawa. Ada yang bahkan sengaja berkata lantang, iya, Ra, bos kita ini pantasnya sama orang kaya, bukan sama OB kere kaya kamu. Yang lain bersorak, lepas saja mopnya, Ra, baru coba lamar bos. Cincinmu nggak cukup buat bayar parkir mobil bos kita. Suara ejekan bersahut-sahutan, semakin mempermalukan Raka. Raka masih berlutut, tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha keras menahan air mata agar tidak jatuh. Di dalam dirinya, terjadi pergulatan besar antara rasa cinta yang tulus dan kenyataan pahit yang menusuk. Alia melangkah turun dari panggung,
mendekat ke arah Raka. Ia menunduk sedikit, lalu berbisik dengan nada yang cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Kau harus tahu tempatmu, Raka. Kau hanyalah seorang obe. Jangan pernah bermimpi berdiri sejajar denganku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tawa karyawan. Hening sesaat menyelimuti hati Raka, meski ruangan masih dipenuhi cemoohan. Perlahan, ia menutup kotak cincin itu dengan tangan gemetar. Ia menunduk, tersenyum pahit, lalu berusaha berdiri. Namun sebelum ia benar-benar bisa berdiri tegak, salah satu karyawan berteriak. Tunggu. Minta maaf dulu ke bos karena sudah berani lancang. Suasana kembali riuh. Mereka bersorak, seakan menganggap malam itu bukan pesta perusahaan, melainkan pesta mempermalukan seorang OB. Raka terdiam. Tenggorokannya tercekat, dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya keluh. Akhirnya, ia hanya menundukkan kepala dalam-dalam, lalu berkata lirih. Maafkan saya. Kalimat sederhana itu justru membuat tawa semakin pecah. Alia sendiri hanya tersenyum sinis, lalu melangkah kembali ke kursinya, meninggalkan Raka yang berdiri kaku di tengah aula dengan hati hancur berkeping-keping. Malam itu, semua orang mungkin menganggap Raka sebagai bahan lelucon. Tapi tak ada yang tahu, bahwa justru dari penghinaan inilah, hidup Raka akan berubah selamanya. Tawa karyawan masih terdengar menggema di telinga Raka ketika ia perlahan menunduk, meraih cincin kecil yang terjatuh ke lantai. Tangannya bergetar, bukan hanya karena malu, tapi juga karena perasaan hancur yang tak bisa ia sembunyikan. Saat jemarinya menyentuh kotak cincin itu, air matanya hampir jatuh, namun ia buru-buru mengusapnya dengan punggung tangan. Ia berdiri perlahan, menunduk tanpa menatap siapapun. Suasana ruangan masih penuh sorak-sorai, seakan-akan semua orang menemukan hiburan dalam kehancuran hatinya. Tapi Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum pahit, senyum yang penuh luka, namun juga berusaha terlihat tegar. Sudah, biarkan dia pergi, ucap salah satu karyawan sambil menahan tawa. Kasihan juga, ya. Obe bisa-bisanya berani melamar bos, timpal yang lain. Raka melangkah pelan keluar dari aula, dengan langkah berat dan kepala tertunduk. Tak ada seorang pun yang menghentikan atau mencoba menghiburnya. Semua hanya menatap dengan pandangan merendahkan, seakan Raka hanyalah bahan tontonan. Malam itu, jalanan kota terasa sepi. Raka berjalan seorang diri, dengan seragam lusuh dan sepatu yang semakin aus. Angin malam menusuk kulitnya, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih dingin dari udara yang menghembus. Sesampainya di kamar kos sederhana, Raka duduk di lantai, memandangi cincin yang masih ada di tangannya. Kotak kecil itu kini terasa begitu berat, seakan menampung seluruh penghinaan yang ia terima. Perlahan, ia membuka kotak itu, menatap cincin sederhana yang dulu ia beli dengan penuh harapan. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia menangis tanpa suara, menahan perih yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Mungkin aku terlalu bodoh, gumamnya lirih, terlalu tinggi bermimpi, terlalu lancang menyimpan perasaan. Namun di balik luka itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Raka menggenggam cincin itu erat-erat, lalu mengusap air matanya. Tatapannya berubah, dari penuh kesedihan menjadi penuh tekad. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Hari ini mereka menertawakan aku. Hari ini mereka merendahkan aku. Tapi suatu saat nanti, aku akan berdiri tegak di hadapan mereka. Aku akan buktikan bahwa harga diri manusia bukan diukur dari gaji, bukan dari pakaian, bukan dari status. Tapi dari hati, usaha, dan keteguhan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka membuat janji pada dirinya sendiri. Sebuah janji yang akan mengubah arah hidupnya. Ia menutup kotak cincin itu, meletakkannya di atas meja kecil di samping kasur tipisnya. Lalu ia berbaring, menatap langit-langit kamar dengan mata yang masih basah. Di dalam hati, ia berbisik, "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan," dan pada saat itu tiba, semua orang akan menyesal telah merendahkanku.
Beberapa hari setelah kejadian memalukan di aula kantor itu, Raka mengambil keputusan besar. Ia menulis surat pengunduran diri dengan tangan bergetar, lalu meletakkannya di meja HRD tanpa banyak kata. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih, hanya tatapan sinis dari beberapa karyawan yang masih ingat jelas malam ketika ia dipermalukan di depan semua orang. OB itu nggak tahan malu, makanya kabur, celetuk seorang staf sambil tertawa. Raka mendengarnya, tapi ia hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, "Ya, tertawalah sepuasnya sekarang. Waktuku akan tiba." Hari-hari pertama setelah keluar dari perusahaan itu tidak mudah. Raka harus bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan, membantu berdagang di pasar, bahkan menjadi pengantar barang dengan sepeda tua peninggalan ayahnya. Tubuhnya lelah, tangannya kapalan, namun hatinya tetap teguh. Ia menyadari, satu-satunya cara untuk bangkit adalah dengan terus bergerak. Di sela-sela pekerjaannya, Raka mulai belajar hal-hal baru. Ia membaca buku tentang wirausaha bekas yang ia beli di pasar loak, menonton video gratis tentang bisnis, bahkan sesekali diam-diam mencatat strategi pemasaran dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Suatu sore, ketika ia sedang membantu menjaga warung kecil milik temannya, ia bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Arman. Seorang pengusaha yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, namun memilih hidup sederhana. Pak Arman melihat kegigihan Raka, kesungguhannya meski hidup penuh keterbatasan. "Kamu anak muda yang berbeda," kata Pak Arman sambil menepuk bahu Raka. Raka hanya tersenyum malu, "Saya cuma ingin mengubah nasib, Pak. Saya lelah diremehkan." Percakapan itu menjadi awal dari hubungan mentor dan murid. Pak Arman mulai mengajarkan dasar-dasar bisnis kepada Raka, cara melihat peluang, mengelola keuangan, hingga seni menghadapi risiko. Bagi Raka, semua itu adalah ilmu baru yang begitu berharga. Ia menyerap setiap kata seperti spons yang menyerap air. Dengan bimbingan Pak Arman, Raka perlahan mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Awalnya hanya berjualan minuman dingin di pinggir jalan, lalu berkembang menjadi usaha catering sederhana. Meski sempat jatuh bangun, Raka tidak pernah menyerah. Setiap kali usahanya merugi, ia kembali bangkit dengan semangat baru. "Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Jangan biarkan ejekan orang-orang itu menjadi kenyataan," nasihat Pak Arman suatu malam. Sedikit demi sedikit, usaha Raka mulai menunjukkan hasil. Dari keuntungan kecil, ia putar kembali modalnya. Ia belajar memutar uang, mengatur strategi, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Dalam diam, Raka mulai membangun pondasi mimpinya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan. Semua karyawan di perusahaan lamanya mungkin sudah lupa padanya, atau masih sesekali menertawakan kenekatannya dulu. Tapi jauh dari pandangan mereka, Raka sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah perjalanan balas dendam yang diam-diam akan mengguncang dunia mereka. Dan tekad itu semakin membara setiap kali ia mengingat tawa Alia malam itu. 3 tahun berlalu sejak malam penuh hinaan itu. Waktu yang terasa panjang, penuh luka, perjuangan, dan air mata. Namun, bagi Raka, 3 tahun itu adalah perjalanan menuju perubahan besar. Kini ia bukan lagi OB berseragam lusuh yang berjalan menunduk di koridor perusahaan orang lain. Raka telah menjelma menjadi seorang pengusaha muda yang disegani. Perusahaan yang ia bangun dengan tangan sendiri, Raka Group, berkembang pesat di bidang distribusi logistik dan kuliner. Kantornya berdiri megah di pusat kota. Gedung kaca tinggi dengan nama perusahaannya terpampang jelas di bagian depan. Di dalamnya, ratusan karyawan bekerja dengan penuh semangat, menghormati sosok pemimpin mereka yang dikenal rendah hati sekaligus tegas, Raka. Setiap pagi, Raka datang dengan mobil mewah berwarna hitam elegan. Jas rapi membungkus tubuhnya, wajahnya tampak percaya diri. Namun di balik segala pencapaian itu, ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. "Dulu aku hanyalah OB yang diremehkan, tapi lihat sekarang. Aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, tanpa harus merendahkan orang lain." Nama Raka mulai dikenal luas. Media bisnis menulis tentang kisah perjuangannya.
menyebutnya sebagai pengusaha muda inspiratif yang membangun usaha dari nol. Banyak investor berlomba-lomba untuk menanamkan modal, percaya pada visinya yang tajam. Namun, meski semua itu sudah ia raih, di dalam hati Raka masih tersimpan luka lama. Setiap kali ia melihat cincin sederhana yang masih ia simpan di meja kantornya, ia teringat malam ketika dirinya ditertawakan. Luka itu yang menjadi bahan bakar semangatnya hingga hari ini. Satu hal yang paling membuatnya bangga adalah, kini, orang-orang yang dulu menertawakan dan meremehkannya, bahkan tidak tahu bahwa Raka telah menjadi sosok besar. Mereka masih menganggapnya sekadar OB yang gagal, tanpa menyadari bahwa roda kehidupan sudah berputar. Hari demi hari, kabar tentang Raka semakin meluas. Hingga takdir perlahan menyiapkan sebuah pertemuan tak terduga. Sebuah pertemuan yang akan mengguncang hati orang-orang yang dulu menghinanya, terutama Alia. Dunia benar-benar telah berbalik arah. Perusahaan Alia, yang dulu begitu megah dan disegani, kini berada di ambang kehancuran. Persaingan bisnis semakin ketat, manajemen yang salah langkah membuat kondisi keuangan terpuruk. Para karyawan gelisah, bahkan beberapa investor lama sudah mulai menarik modal mereka. Alia, yang dulu selalu tampil percaya diri, kini tampak berbeda. Wajah cantiknya terlihat pucat karena kurang tidur. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini diikat seadanya. Setiap rapat, ia harus menahan rasa cemas yang menggerogoti batinnya. Apakah ini akhir dari perusahaan yang aku banggakan? Batinnya gemetar. Hari itu, diadakan pertemuan besar dengan harapan terakhir, mencari investor baru. Ruangan rapat megah itu dipenuhi wajah tegang. Semua karyawan penting hadir, menanti dengan penuh harap. Pintu ruangan perlahan terbuka. Suasana mendadak hening. Dari balik pintu, muncul seorang pria berjas elegan, berjalan penuh wibawa. Tatapan matanya tegas, langkahnya mantap, dan aura kepercayaan dirinya membuat semua orang terdiam. "Ah, itu, siapa?" bisik salah satu staf. Beberapa orang langsung berbisik-bisik, kagum dengan sosok misterius yang baru masuk. Hingga akhirnya, mata Alia menatap lurus pada pria itu, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah Raka. Bukan lagi OB berseragam lusuh yang dulu ia hina, melainkan seorang pria dewasa dengan pesona kuat. Jas hitam yang ia kenakan tampak mahal, jam tangan di pergelangan tangannya berkilau, dan senyum tipisnya memancarkan keanggunan seorang pemimpin sejati. Alia terpaku. Tangannya gemetar di bawah meja. Ingatannya langsung melayang ke masa lalu. Malam ketika Raka berlutut dengan cincin sederhana, lalu ia menertawakannya di depan semua orang. Kini, orang yang dulu ia rendahkan, berdiri di hadapannya sebagai calon penyelamat perusahaannya. "Perkenalkan," kata salah satu direktur dengan penuh hormat, "inilah Tuan Raka, pemilik Raka Group, perusahaan yang saat ini sedang berkembang pesat dan bersedia menjadi calon investor utama untuk perusahaan kita." Semua mata tertuju pada Raka. Tepuk tangan bergema. Tapi Alia hanya bisa menunduk. Wajahnya memanas. Hatinya penuh dengan rasa malu, kaget, sekaligus tidak percaya. Raka menatap sekilas ke arahnya. Tatapannya dingin, penuh ketegasan, jauh berbeda dari tatapan tulus dan penuh harap 3 tahun lalu. Ia tersenyum tipis, lalu duduk di kursi utama. Bagi Alia, momen itu bagaikan tamparan keras. Dunia benar-benar telah berbalik. Ruangan rapat itu hening, seakan waktu berhenti. Semua orang masih menatap Raka dengan penuh rasa hormat. Namun Alia hanya bisa menunduk. Wajahnya memucat, jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Ingatan malam 3 tahun lalu kembali menampar pikirannya. Malam di mana seorang OB sederhana berlutut di hadapannya dengan cincin murahan, dan ia justru menertawakan serta menghina habis-habisan di depan banyak orang. Kini, sosok yang dulu ia remehkan telah menjelma menjadi pria berkelas, duduk di kursi kehormatan, sementara ia sendiri berada di ambang kehancuran. Dengan suara bergetar, Alia akhirnya berani membuka mulut. "Raka, maafkan aku. Aku dulu salah. Aku terlalu sombong, aku tidak pernah melihat ketulusanmu. Tolong, kali ini bantu aku."
Selamatkan perusahaanku. Suasana ruangan makin tegang. Para karyawan yang dulu menertawakan Raka kini hanya bisa terdiam, menunduk malu. Mereka juga teringat bagaimana mereka ikut mengejek dan mempermalukannya. Raka menatap Alia. Tatapannya dingin, menusuk, jauh berbeda dari mata penuh cinta dan harapan yang dulu ia tujukan padanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang namun penuh luka. Alia, aku bukan lagi OB yang kau hina. Aku sudah melewati jalan panjang, penuh air mata dan darah, hanya untuk membuktikan bahwa harga diri manusia tidak ditentukan dari seragam yang ia kenakan, atau gaji yang ia terima. Alia menitikkan air mata. Aku mohon, beri aku kesempatan. Raka, aku janji, aku takkan pernah mengulanginya lagi. Namun, Raka menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah kau buang 3 tahun lalu, ketika kau menertawakan ketulusanku di depan semua orang. Dan maaf, aku tidak pernah melupakan cara kau mempermalukanku. Hari ini, biarlah kau yang merasakan bagaimana rasanya dijatuhkan di depan banyak orang. Perkataan itu bagaikan petir yang menghantam jantung Alia. Seluruh ruangan terdiam. Para karyawan yang dulu ikut tertawa kini merasa tertusuk rasa bersalah yang dalam. Raka lalu berdiri, merapikan jasnya, dan berkata dengan suara mantap, perusahaan ini bukan tanggung jawabku. Hancur atau tidak, itu adalah akibat dari kesombonganmu sendiri. Ia melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan Alia yang terisak di kursinya. Beberapa bulan kemudian, benar saja, perusahaan Alia bangkrut. Banyak karyawan kehilangan pekerjaan, dan mereka semua menyesali tawa mereka di masa lalu. Alia, yang dulu begitu angkuh dan disanjung karena kekayaan, kini hidup dalam kesepian dan kehancuran. Sementara itu, Raka terus melangkah maju. Meski hatinya masih menyimpan luka lama, ia tahu bahwa hidup telah memberinya jawaban. Bahwa setiap penghinaan, suatu saat akan berbalik menjadi penyesalan. Dan setiap penyesalan selalu datang terlambat. Teman-teman, inilah kisah tentang Raka si OB sederhana yang pernah dihina, ditertawakan, bahkan dipermalukan, tapi justru bangkit, membuktikan bahwa penghinaan bukanlah akhir dari segalanya. Kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya hari ini, sebab kita tidak pernah tahu seperti apa masa depannya nanti. Dan yang lebih penting, ketulusan hati jauh lebih berharga daripada harta dan jabatan. Karena pada akhirnya, kesombongan hanya akan membawa penyesalan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang tersentuh dan belajar dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Semoga bermanfaat, dan semoga kita dijauhkan dari sifat merendahkan orang lain.